Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu jamaah pengajian Selasa pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai kajian, mari kita berselawat dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baca selawat tibil qulub bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaya wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaya wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaya wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu-ibu jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Salawat itu banyak sekali manfaat dan faedahnya. Termasuk faedah terbesar adalah terhindarnya kita dari kesyirikan. Jadi tidak mungkin orang yang bersolawat kemudian menganggap Nabi Muhammad sejajar atau menjadi sekutunya Allah. Itu enggak mungkin. Berbeda dengan orang-orang dulu ketika menganggap Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam itu menjadi bagian dari Tuhan. Nah, dengan bersolawat itu artinya apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma, duhai Allah, sholli, mudah-mudahan memberikan rahmat dan salam. Artinya apa? Allah itu pemberi.
Dan Nabi Muhammad adalah orang yang diberi rahmat. Artinya tidak mungkin sama antara yang diberi dengan yang memberi. Ini sholawat, berarti orang yang bersolawat adalah pasti kita tetap dalam keadaan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dengan bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka harapan besarnya kita ini diakui sebagai umat beliau, dan nanti akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pertolongan besar di akhirat nanti, yang ketika itu tidak ada pertolongan kecuali syafaat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu jamaah pengajian yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Pada pertemuan 2 pekan yang lalu kita sudah membahas tentang cara Allah atau cara Rasulullah SAW dalam berdakwah. Setelah surat Al-Hijr turun ayat 94, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Fasda' bima tu'mar, maka sampaikanlah terhadap apa yang engkau diperintahkan oleh Allah. Terhadap yang diperintahkan maka sampaikan. Maka setelah ini kemudian baginda Rasulullah SAW dakwahnya secara terang-terangan. Nah, ketika dakwah secara terang-terangan ini pasti banyak sekali hambatan, tantangan, teror, bulian, cacian, bahkan percobaan untuk pembunuhan. Ini yang dialami oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini kita belajar perjuangannya Nabi, sejarahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya menguatkan kita ketika kita berdakwah, ketika kita mengajak kebenaran, ketika kita mengajak kebaikan, itu pasti ada aja tantangannya, pasti akan ada rintangannya. Kalau kita ini paling ya cuman buli-bulian sedikit, tapi zaman Rasulullah betul-betul. Jadi tantangannya itu bukan hanya harta, bahkan nyawa menjadi taruhannya. Ini ada di dalam halaman yang ke-103. Ini cara-cara mereka, orang-orang kafir Quraisy itu di dalam menghambat, di dalam mencegah, menghalang-halangi dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu gigih. Padahal zaman itu belum ada media sosial. Andai kata sudah ada media sosial, mungkin ya viral bagaimana cara-cara untuk menghambat Rasulullah SAW di dalam berdakwah, yaitu antara nyinyiran, cacian, hinaan, bahkan hoak-hoak atau hok-hok tentang kedustaannya Nabi Muhammad itu dibikin sedemikian rupa. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan bagaimana mereka itu membuat target-target supaya Muhammad itu enggak dipercaya. Bagaimana membuat opini-opini, cerita-cerita supaya Muhammad itu enggak ada pengikutnya. Ya dijelek-jelekin, ya dibully. Ya biasa orang baik itu pasti ada aja, jadi dibikin jelek. Kadang yang jelek malah dibikin baik, yang baik dibikin jelek. Ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam surat Al-Hijr diantaranya gambaran-gambaran bulian, cacian kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan waqalu, dan mereka berkata, mereka orang-orang kafir, mereka para musuh-musuh Islam, musuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan, ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikr, wahai orang
yang mengaku dirinya diturunkan az-zikr, yaitu Al-Quran. Jadi nyebut Nabi Muhammad saja nggak mau, tapi menggunakan kalimat ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi az-zikr. Wahai orang yang katanya, yang ngaku-ngakunya diturunkan kepadanya itu az-zikr. Innaka lamajnun. Sesungguhnya engkau, wahai orang-orang yang mengaku dapat Quran, yang mengaku diturunkan az-zikr, innaka sesungguhnya engkau lamajnun, adalah orang gila. Nah, ini stempel yang disematkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dibikin sedemikian rupa. Wong Nabi jelas-jelas sehat akalnya, dianggap sebagai majnun, diasosiasikan, diopinikan menjadi orang gila. Supaya apa? Supaya nggak dapat pengikut. Orang gila kan omongannya nggak bisa dipercaya dan lain sebagainya. Orang gila itu di luar logika akal manusia biasa. Ini kalimat la majnun asal kata dari janna ya jinnu, artinya sesuatu yang tidak tampak. Jadi jin itu kan sesuatu yang nggak kelihatan, yang nggak tampak. Jannah itu juga sesuatu yang tidak tampak, surga. Majnun artinya sesuatu akal yang tertutup, tertutupi oleh sesuatu hal. Majnun, orangnya namanya majnun. Jadi majnun itu adalah orang yang akalnya itu tertutupi, akal sehatnya nggak berfungsi, atau akalnya dipengaruhi oleh jin, namanya majnun. Dan ini disematkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya mereka orang-orang itu tidak mengikuti Nabi Muhammad. Karena biasanya orang yang kerasukan jin di zaman itu, kerasukan jin, akalnya nggak berfungsi, kemudian ngomongannya ya lantur, nggak gena, kesana kemari, mungkin halusinasi dan lain sebagainya. Itu namanya majnun. Makanya sesuatu yang akal sehatnya itu nggak berfungsi, itu berarti tertutup, majnun. Nah, baik dikarenakan sebab jin atau sebab-sebab yang lain, misalnya khomer, itu kan bisa menjadikan majnun, akalnya tertutup. Atau minum-minuman keras, atau karena narkoba dan lain sebagainya. Itu yang menjadikan kemudian akal sehat tertutup. Nah, tertutup ini yang namanya majnun. Jadi jin, jannah, janin itu sesuatu yang tidak tampak, artinya sesuatu yang memang ada penutupnya, ada sekatnya. Nah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian diasumsikan, digambarkan sebagai orang yang majnun. Nah, ini kan efeknya jadi panjang. Karena apa? Kemudian kalau majnun ya dianggapnya bahwa perkataannya itu perkataan yang tidak ada manfaatnya, hanya halusinasi, hanya cerita-cerita dongeng, hanya cerita yang enggak masuk akal dan lain sebagainya. Ini satu stempel yang diberikan oleh orang-orang kafir kala itu supaya apa? Nabi Muhammad tidak diikuti. Dalam ayat yang lain digambarkan wa'ajibu an ja'ahum mundhirum minhum wa qala al-kafiruna hadza sihrun kadzdzab. Orang-orang kafir mengatakan hadza sihrun kadzdzab. Ini Muhammad ini sihrun kadzdzab, adalah tukang sihir. Kadzdzab yang pendusta. Tukang sihir itu kan biasa memanipulasi, yang kelihatannya nggak ada dibikin seperti seolah-olah ada. Itu sihir. Yang tali digambarkan atau dipersepsikan sebagai ular misalnya. Ini
Jadi halusinasi saja. Macam-macam yang dibuat oleh orang-orang kafir dalam rangka supaya Nabi Muhammad itu dakwahnya tidak didengar. Nah, ini bermacam-macam, dan di zaman kita sekarang ini juga hal-hal yang semacam ini masih. Jadi muslim kemudian digambarkan sebagai orang yang tadi jumud. Jumud itu ya termasuk orang yang akalnya kurang sehat. Quran dianggap sebagai tipu daya. Quran dianggap sebagai dongeng-dongeng saja. Ini sekali lagi bahwasanya dalam rangka untuk menjadikan Nabi Muhammad itu tidak dipercaya, itu berbagai macam opini dibuat oleh mereka. Dalam ayat yang lain misalnya surat Al-Qalam, wa in kadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Dalam ayat ini juga disampaikan bahwasanya sungguh ia Muhammad benar-benar termasuk orang yang gila. Jadi banyak sekali hal-hal yang kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dipersepsikan sebagai orang yang gila. Ini cara mereka. Yang pertama membuat hoax, menyindir, menghina, mengejek, mendustakan dan menertawakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara yang kedua, mereka juga membuat satu tipu daya dengan cara mencemarkan citra ajaran-ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW dengan membuat subhat-subhat atau sesuatu yang kemudian dibikin remang-remang. Misalnya ketika Nabi Muhammad SAW menceritakan kisah-kisah para nabi, dari mulai Nabiullah Adam alaihissalam sampai dengan nabi-nabi yang lain, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, sampai dengan Nabiullah Isa alaihissalam, itu dianggapnya sebagai dongeng-dongeng. Jadi dianggapnya sebagai dongeng-dongeng. Makanya kemudian orang-orang kafir itu banyak membuat tipu daya, cara-cara yang sangat licik. Termasuk di dalamnya misalnya di sini disebutkan di dalam halaman 105 namanya An-Nazar bin Haris. An-Nazar bin Haris itu orang cerdas, pinter. Nabi Muhammad menceritakan kisah-kisah para nabi. Dia juga membeli buku-buku dari luar, dari Persia, dari Romawi, yang kisah-kisahnya itu kisah-kisah para raja-raja yang hebat. Kemudian dicetak, disebarkan untuk menandingi kisah-kisah yang disampaikan oleh baginda Rasul. Bahkan ketika baginda Rasulullah SAW itu habis bermajlis seperti ayat gini, setelah itu Nazar itu datang untuk mengimbangi ceritanya Nabi. Kemudian diceritakan tentang raja-raja dari Persia, raja-raja dari Romawi. Jadi mengatakan ngapain mendengarkan Muhammad itu hanya dongeng-dongeng biasa. Itu hanya dongeng-dongeng yang sudah usang. Makanya kemudian dicitrakan bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu enggak ada manfaatnya. Jadi dibikin remang-remang, dibikin tandingannya, dibikin cerita-cerita yang mirip-mirip. Ini di dalam surat Furqan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, asatirul awwalin iqtadabaha fa yatumla alaihi bukratan wa asila. Jadi asatirul awwalin, dongeng-dongeng orang-orang dahulu. Jadi dianggapnya cerita kisah yang diangkat di dalam Quran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu hanya
dongeng-dongeng masa lalu yang dimintanya ditulis pada mereka yang disampaikan pada waktu tiap pagi tiap petang. Makanya kemudian mereka itu membuat tadi cerita-cerita, bahkan mengedrop, mengimpor dari buku-buku luar. Jadi buku-buku karangan orang versi yang punya sejarah yang baik, kemudian dieksplor, kemudian dicetak, kemudian dibagi-bagikan. Ini cara-cara mereka membuat cerita-cerita, membuat karangan-karangan untuk menandingi Al-Qur'anul Karim. Dalam surat Al-Furqan itu, in hadza illa ifkun iftara wa a'anahu alaihi qaumun akharun. Al-Qur'an in hadza, yaitu Al-Qur'anul Karim, illa ifkun, hanyalah kebohongan belaka. Jadi dianggapnya Quran ini hanya hayalan belaka. Jadi ketika Quran menceritakan tentang nanti akan adanya hari kebangkitan, nanti akan adanya hari di mana manusia dimintai pertanggungjawaban. Kemudian nanti di akhirat ada surga dan ada neraka. Ini dianggapnya hanya lelucon saja, hanya bohongan saja. Orang sudah mati jadi tanah kok dibangkitkan lagi. Ngapain? Seperti nggak ada kerjaan aja. Orang sudah menyatu, hancur, lebur, jadi tanah, bahkan tulangnya saja sudah tidak ada, tulangnya sudah membaur dengan tanah, hancur, kok dibangkitkan lagi. Mereka nggak percaya sama sekali. Makanya kemudian cerita-cerita Quran yang mengatakan bahwa al-qari'ah mal-qari'ah, tentang hari kiamat, as-sa'ah tentang tadi hari kiamat, al-ba'ats tentang hari kebangkitan, an-naba tentang berita yang sangat besar, yaitu hancurnya semua alam semesta ini, itu dianggapnya ya cuma lelucon saja, hanya halusinasi. Ini anggapan-anggapan mereka untuk supaya ajarannya Nabi Muhammad SAW tidak diikuti. Banyak sekali mereka membuat tipu-tipu daya, termasuk mengatakan in hadza illa ifkun. Quran ini, kata mereka orang kafir, ini hanya bohong-bohong belaka. Ini kan tentu bukan hal yang sederhana, karena dilakukan secara masif. Bahkan di zaman kita sekarang ini pun metode-metode, cara-cara orang kafir ini kalau kita lihat ini mirip-mirip, masih berjalan dengan luar biasa untuk menghambat Islam, mencitrakan Islam menjadi agama yang teroris, menjadi agama yang intoleran, menjadi agama yang bengis, menjadi agama yang suka menumpahkan darah karena ada ajaran jihad dan lain sebagainya. Ada yang kemudian persepsikan bahwasanya Islam itu agama yang hiperseks misalnya, dengan ajaran poligaminya. Itu semuanya dipersepsikan. Kalau kita membaca opini-opini di dunia maya, itu luar biasa. Makanya kita harus punya logika berpikir yang mapan, logika berpikir yang permanen di dalam menghadapi mereka. Menghadapi ketika misalnya tentang tauhid ini disoal, dipermasalahkan, diperbandingkan dengan mereka. Ini saja luar biasa. Tauhid diperbandingkan dengan ateis. Tauhid diperbandingkan dengan banyak Tuhan, dengan politeisme. Ini logikanya semuanya hampir masuk akal.
Jadi kalau kita itu misalnya di dunia maya dengan tauhid diperbandingkan dengan tadi ateis. Ateis mengatakan bahwasanya nggak ada Tuhan. Tuhan itu bohongan belaka. Karena mereka menganggap sesuatu yang ada harus bisa diindra, harus bisa dilihat, harus bisa dirasa, harus bisa kemudian dipahami atau dilihat secara indrawi. Padahal kita sendiri tentang diri kita saja kan nggak pernah. Ruhnya kita kan kita nggak pernah tahu. Ini padahal ruh kita sendiri itu kita tidak pernah tahu seperti apa, warnanya seperti apa, bentuknya seperti apa. Itu saja nggak pernah tahu. Apalagi Tuhan yang maha menciptakan itu semua. Jadi orang-orang ateis yang berpaham bahwasanya sesuatu yang ada itu harus terindra, ini jelas sangat salah besar. Karena banyak yang tidak terindra tetapi hakikatnya ada. Misalnya kita menghirup udara yang setiap hari kita hirup, oksigen yang setiap hari kita butuhkan, itu aja nggak pernah kita lihat. Coba warna angin apa? Angin warnanya apa? Merah kalau dikerok. Jadi warna angin saja nggak pernah kita tahu. Bentuknya seperti apa juga nggak pernah tahu. Makanya tidak setiap sesuatu yang nggak bisa diindra itu kemudian tidak ada. Ini untuk melogikakan bahwasanya Tuhan itu pasti ada. Karena apa? Sesuatu yang ada sudah kadung ada, tidak mungkin tidak ada yang menciptakan, pasti ada. Ini logika dari bagaimana kita menjaga tauhid. Termasuk tadi menjaga logika syariat kita. Syariat kita misalnya tentang poligami. Itu kalau kita nggak bisa menjaga dengan logika sehat kita, itu ya kita kadang-kadang terpengaruh oleh mereka-mereka yang misalnya mengatasnamakan perempuan peduli gender itu. Kadang-kadang ya mereka terlalu kemajuan sehingga menegasikan solusi dari syariat bahwasanya seperti poligami itu diantara solusi yang disampaikan oleh syariat, dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Meskipun kita dalam pelaksanaannya itu mungkin tidak, tapi tidak boleh menolak karena itu bagian dari syariat. Jihad misalnya, jihad itu juga sesuatu yang kita pasti nggak suka lah. Yang namanya jihad, berperang, bukan hanya peluh keringat, tapi nyawa menjadi taruhannya. Pasti nggak akan ada yang senang. Meskipun itu iming-imingnya adalah surga, meskipun iming-imingnya adalah sesuatu yang luar biasa, tapi secara fisik pasti orang nggak suka. Makanya Al-Quran kan menggambarkan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Itu di dalam menggambarkan tentang jihad. Jadi kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian al-qital, berperang. Jadi dalam kondisi-kondisi tertentu perang itu diwajibkan. Ketika kaum muslimin itu kemudian terusir, wajib mengangkat senjata. Ketika kaum muslimin itu kemudian dizolimi, wajib untuk menjaga harkat dan martabat harga diri. Itu namanya jihad. Dan itu hukumnya sampai kepada tingkat wajib dalam tataran tertentu. Makanya Allah sampaikan kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian qital, berperang, melawan musuh. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Yang boleh jadi kalian itu enggak suka. Wong perang kok suka. Karakter dasarnya manusia pasti perang, melawan musuh itu nggak suka. Enak-enak di rumah tidur ngopi-ngopi kan lebih enak bandingkan dengan menghadapi musuh. Yang sebetulnya khairul lakum itu sebetulnya baik bagi kita.
Baiknya apa ya tadi, ketika kita menang menjadi orang yang terbebas dari kezaliman, ketika kalah pun diberikan reward oleh Allah menjadi syahid atau syuhada. Jadi dua-duanya mulia, menang yang mulia, mati ya mulia. Tapi karakter dasarnya manusia ya tetap nggak suka. Namanya perang itu ya capek, perang itu ya takut. Makanya disifati asa antakrohu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian gak suka, tapi dibalik itu baik untuk kalian. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Yang boleh jadi ketika kita enak-enak di rumah ngopi-ngopi, menurut kita itu baik, tapi syarrul lakum, justru itu tidak baik. Manakala dalam keadaan tertekan, dizolimi, dijajah kok santai-santai saja, nggak ada perlawanan. Itu. Jadi syariat itu sudah memberikan berbagai macam solusi, berbagai macam memberikan kepada kita jalan keluar. Nah, orang-orang yang di luar Islam kadang kemudian menyoal tadi syariat-syariat itu dengan berbagai macam opini. Seperti di zaman Nabi itu mengopinikan bahwasanya ajaran Muhammad, ajaran Quran itu hanya dongeng-dongeng belaka, hanya hayalan belaka. Nah, persis seperti zaman kita juga demikian. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lain juga disampaikan mali hadzal rasul ya'kulut ta'am wa yamshi fil aswaq. Ini mengarah kepada pribadinya Rasulullah SAW. Jadi Nabi ini disoal. Nabi menurut mereka itu pengennya seorang yang wibawa, yang nggak pernah kemana-mana, nggak pernah kelihatan di publik, ya seperti raja begitu. Nah, beda dengan Rasulullah SAW. Rasulullah itu dalam keseharian ya biasa. Beliau ke pasar ya biasa jalan-jalan. Makanya digambarkan di dalam Quran ini mali hadzal rasul. Ini yang disoal oleh orang-orang kafir. Mengapa Rasul ini, yaitu Muhammad, ya'kulut ta'am, orang yang masih butuh makan? Karena dianggapnya seorang nabi, seorang rasul itu nggak usah makan, modelnya kayak malaikat. Dianggapnya seorang nabi, seorang rasul seperti Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam yang makannya itu priayi, nggak pernah terlihat oleh publik, nggak pernah terlihat oleh orang banyak. Itu Nabi Isa. Jadi Nabi Isa nggak pernah terlihat makannya di depan umum. Jadi makan ya priayi ini di dalam, kemudian nggak kelihatan orang. Nah, beda dengan Rasulullah SAW. Karena Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul setelah kejadian Nabi Isa itu kebablasan dianggap sebagai Tuhan, maka kebiasaan Nabi Muhammad justru ketika makan itu bareng-bareng sama sahabat. Dan itu amdan. Amdan itu artinya memang disengaja oleh Nabi. Supaya apa? Supaya Nabi itu tidak dikultuskan. Jadi ketika kita misalnya membaca Nabi itu kadang makan bareng sama sahabat. Nah, kalau kita ya memang nggak priayi. Orang priayi kan biasanya makannya sendiri, makanya nggak pernah kelihatan orang. Tapi Nabi SAW justru menghilangkan itu. Karena apa? Supaya kemudian tidak dikultuskan. Ini orang-orang kafir mengatakan, kenapa sih Nabi itu masih butuh makan? Ya kulut ta'am wa yamshi fil aswaq, dan masih mau berjalan-jalan di pasar-pasar. Dianggapnya kalau jalan-jalan di pasar itu kemudian menurunkan muru'ah, menurunkan wibawa,
Malah justru ketika para rasul berjalan-jalan di pasar, itu malah langsung bertemu, berinteraksi dengan umat, kebutuhan umat itu langsung terjawab. Misalnya ada persoalan-persoalan hukum, tidak usah repot-repot kemudian orang datang ke rumah Nabi. Tapi ketika temu di jalan, tanya tentang bagaimana hukumnya ini. Jadi langsung, dan Nabi SAW langsung turun sampai ke pasar-pasar. Maka kebiasaan para nabi itu sebetulnya tadi. Jadi sifat basariahnya itu ya betul-betul manusia, menunjukkan sifat kemanusiaannya. Ya makan, ya minum, ya berkeluarga, ya pergi jalan-jalan ke pasar. Ini menunjukkan bahwasanya justru Nabi Muhammad SAW betul-betul seorang nabi dan seorang rasul. Makanya gambarannya orang-orang kafir yang nabi itu harus ideal tadi kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk membantah seperti anggapan Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam dianggap sebagai Tuhan, itu Allah juga hanya membantah dengan bantahan yang ringan saja. Kata Allah apa? Kana ya'kulanit ta'am. Kana adalah Isa dan ibunya yaitu Maryam, ya'kulanit ta'am, mereka masih butuh makan. Jadi membantah tentang klaim ketuhanan itu hanya mengatakan ngapain Isa itu dianggap Tuhan. Wong Isa itu masih butuh makan. Artinya apa? Ya butuh makan berarti butuh materi yang lain, butuh buang air, butuh buang kotoran, butuh tidur. Kalau nggak makan ya lemes. Nah kita nggak bisa bayangkan misalnya kita mau butuh ibadah, tahu-taunya Tuhannya lagi di kamar mandi, kan repot. Nah ini bantahan Allah hanya sederhana. Sesuatu yang kemudian masih butuh materi yang lain, yang kita manusia katanya makhluk paling hebat, paling sempurna. Tapi sesempurnanya manusia yang punya akal dan pikiran masih butuh materi yang tidak punya pikiran. Beras, air, itu kan gak punya pikiran semua. Artinya apa? Allah itu ya sebetulnya kita lagi membuli kita. Membulinya apa? Iya, kamu katanya manusia paling hebat, tapi kok masih butuh materi yang enggak punya pikir. Jadi sebetulnya itu kalau kita makan itu, kalau kita mikir, ini Allah lagi bully kita. Kita makhluk yang paling hebat, makhluk yang dimuliakan Allah, tapi masih butuh materi makanan, minuman yang enggak punya pikir. Nah Allah Subhanahu wa taala begitu. Kadang yang membuli orang-orang yang mendustakan Allah, kemudian menganggap Isa itu bagian dari Tuhan atau menganggap sebagai Tuhan, itu hanya mengatakan karena ya'kulanit, bahwasanya mereka berdua masih butuh makan. Ngapain? Disembah dan tidak layak untuk disembah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini cara yang kedua. Jadi cara yang kedua mencemarkan ajarannya Rasulullah. Jadi Islam itu dibikin dielek-elek, dicemarkan, kemudian ajarannya itu dianggap bahwasanya tadi bahwa ajaran kekerasan, ajaran teroris, ajaran yang mengajarkan bahwa manusia itu orang Islam itu hiperseks dan lain sebagainya. Padahal kalau kita lihat dan kalau kita teliti dari awal misalnya tentang bagaimana syariat itu memuliakan seorang perempuan, itu luar biasa. Gradasinya itu luar biasa. Dari mulai manusia perempuan itu disamakan dengan barang. Jadi perempuan di zaman dulu jahiliyah itu sama persis dengan barang.
Jadi ketika suami itu meninggal, istri itu bisa diwaris. Bahkan diwaris oleh anaknya sendiri. Bisa diperjualbelikan. Bisa kemudian dikasihkan siapa saja. Ini zaman jahiliyah. Kemudian Islam itu memberikan satu penghormatan, pengangkatan derajat kaum wanita. Yang dulunya itu ketika nikah tanpa batas. Ya, kalau tadi zaman jahiliyah yang memang tidak bermoral. Ada lagi yang dengan proses nikah. Tapi nikah itu tanpa batas. Bahkan ada yang istrinya sampai 100, bahkan 1000. Nabiullah Daud alaihissalatu wassalam itu istrinya 100. Nabi Sulaiman istrinya berapa, Bu? 1000. Istrinya berapa? 1000. Daud 100. Nabi Sulaiman 1000. Nah, kalau 1000 itu kumpulnya berapa tahun sekali? Ketemunya bisa. Dan itu sah. Zaman dulu itu sah. Dan nikah itu, proses nikah, bukan proses yang seperti tadi. Kalau tadi yang zaman jahiliyah memang perempuan dianggap sebagai barang. Jadi kalau misalnya suami meninggal ya diwaris. Tapi kalau yang ini nikah, tapi tanpa batas. Sampai tadi Nabiullah Daud alaihissalatu wassalam 100, anaknya Nabi yaitu Nabi Sulaiman, istrinya 1000. Kemudian dimansuh, dinasah dengan syariat yang baru. Islam hanya boleh maksimal untuk umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya 4. Ini kan sudah luar biasa. Jadi perjalanan pengangkatan derajat kaum muslimah itu luar biasa syariat. Dan menempatkan posisi wanita itu dalam hal yang sangat terhormat, Tapi di luaran sana itu di dalam membuli syariat Islam itu sedemikian rupa menjelek-jelekan. Ya tadi diopinikan sebagai agama teroris lah, agama kekerasan, agama cybersek dan lain sebagainya. Padahal kalau dilihat tadi logika berpikirnya itu sangat jelas. Bahkan ketika Rasulullah SAW menikahi 9 istri, ada yang mengatakan 11, itu juga dalam rangka mengangkat harkat kaum wanita. Jadi bukan karena nafsu beliau, tapi karena hitung-hitungan dari siasat dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, cara mereka orang-orang kafir untuk supaya Nabi Muhammad tidak mendapatkan pengikut yang banyak adalah dengan cara menghalang-halangi orang yang akan masuk Islam supaya tidak mendengar dakwahnya Nabi, supaya tidak mendengar Al-Quran. Karena apa? Kalau mereka orang awam, orang biasa atau siapapun yang mendengar lantunan Quran itu pasti akan tertarik. Nyatanya Umar saja yang musuh yang paling memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ada Umar juga gentar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum berani terang-terangan ketika Umar itu masih dalam kekafiran. Umar yang dalam kondisi semacam itu saja ketika sekali mendengarkan Quran langsung hatinya itu kemudian bergetar. Hatinya itu kemudian meyakini bahwa sesuatu yang dibacakan oleh adiknya yaitu Fatimah itu bukan hal yang biasa, bukan kalimat syair,
bukan juga dari sesuatu yang dihasilkan dari sihir, tetapi ini betul-betul kalimat yang luar biasa. Ini bukan kalimatnya manusia. Ya pasti ini adalah kalimatnya Allah, Tuhan alam semesta ini. Jadi supaya mereka tidak mendengarkan Quran, membuat cara-cara tipu daya macam-macam. Makanya tadi sampaikan di antara cara mereka itu mereka mengimbangi dengan dongeng-dongeng orang-orang dahulu. Di sini disebutkan bahwasanya namanya An-Nazar bin Al-Haris pergi ke daerah yang namanya Hira. Di sana dia belajar tentang cerita-cerita sejarah-sejarah Raja Persia, tentang Rustum, tentang Asfandiar. Ini mereka kulaan ilmu, kulaan cerita untuk tadi kembali nanti untuk menandingi ajaran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi ketika Nabi SAW habis bertaklim, duduk bersama para sahabat, ini Nazar bin Haris ini datang, kemudian menceritakan, ini Raja Persia begini, Raja Rustum begini, terus membandingkan kira-kira ceritanya Muhammad dengan cerita ini bagus mana. Memang dia itu pandai retorika, kemudian mengemas dengan kemasan yang baik. Ya tadi barang jelek itu memang harus dikemas dengan kemasan yang baik supaya menarik. Tapi kalau barang bagus tanpa kemasan pun, apalagi dikemas dengan baik, pasti akan semakin tertarik. Ini di antara cara-cara mereka luar biasa. Dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah. Wa minan nas, dan sebagian dari manusia. Ini ayat turun berkaitan dengan tadi Nazar bin Al-Haris itu kulaan cerita-cerita, kulaan dongeng-dongeng untuk nandingi ceritanya Al-Quran. Sampai kemudian turun ayat ini. Wa minan nas, dan sebagian manusia may yashtari lahwal hadis, ada yang menggunakan perkataan-perkataan yang receh, perkataan-perkataan yang tidak ada gunanya, liyudilla an sabilillah, untuk memalingkan manusia dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cara-cara mereka, orang-orang musuh Islam, sampai sekarang pun metode ini masih dipakai. Jadi ketika Quran itu menceritakan apa, Quran itu menceritakan tentang pengetahuan apa, menceritakan tentang masalah, itu mereka orang-orang kemudian membuat satu karangan tipu daya, menandingi Quran, menandingi ceritanya Quran dan sebagainya. Ini sampai sekarang memalingkan bagaimana supaya kaum muslimin enggak tertarik lagi dengan Quran. Tertariknya dengan buku-buku cerita, karangan, komik-komik, atau cerita yang lucu-lucu, atau dengan tontonan-tontonan yang lucu-lucu, tontonan-tontonan yang hanya hiburan saja. Ini persis. Jadi cara-cara ini juga digunakan oleh orang-orang musuh Islam zaman sekarang. Bagaimana memalingkan mereka dari kitabnya, dari Al-Quran, dari Rasulullah SAW. Kalau mereka sudah tercarabut dari Al-Quran, kalau mereka sudah tercerabut dari kebiasaan sunnahnya Rasulullah SAW, maka akan mudah untuk diombang-ambingkan, akan mudah untuk dibawa yang mereka mau. Kalau sudah kemudian tercerabut dari Quran,
tercerabut dari sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang mereka harapkan agar kaum muslimin itu mulai ingkar sendiri terhadap ajarannya, mulai ingkar sendiri terhadap ajarannya. Jadi kemudian menganggap bahwasanya enggak ada ajaran jihad. Ajaran jihad hanya di zaman Rasulullah. Sekarang enggak ada. Ya memang sekarang kalau di zaman damai atau di Darussalam memang tidak ada. Tapi ketika kita kondisinya memang kondisi yang tertekan, terzolimi, ya syariat jihad mengangkat senjata itu tetap wajib. Kemudian supaya kaum muslimin ini tidak percaya lagi dengan ajarannya, karena ajarannya misalnya seperti tadi, hanya untuk mengumpulkan harta saja. Kemudian ajarannya hanya membolehkan poligami. Kemudian ajarannya macam-macam. Mereka membuat opini supaya apa? Kaum muslimin kemudian lemah terhadap ajarannya sendiri. Nah, kalau sudah begitu gampang sekali kemudian dibawa oleh opini kepentingan mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum lanjut ke bab tentang selanjutnya, ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan? Waalaikumsalam.